Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali. Itu sebabnya mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami membutuhkan anugerah-Mu. Berfirmanlah kepada kami, tolonglah supaya kami siap belajar dan siap diubah untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan saat ini saya ambil dasarnya dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ke-8 yang berbunyi begini. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kesehariannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat pertama sampai yang ke-8 adalah ayat-ayat yang tidak asing bagi kita. Mencatat atau menarasikan mengenai percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Dan ada satu kata yang menjadi penekanan utama dari percakapan ini, yaitu engkau harus dilahirkan kembali. Bahkan Tuhan Yesus semacam crescendo begitu, dengan mengatakan pada ayat yang ketiga dan kelima, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kemudian menjadi meningkat dan menjadi penekanan lebih lagi dari Tuhan pada ayat kelima. "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Message atau berita dari percakapan ini jelas, bahwa Nikodemus dan kita harus dilahirkan kembali untuk dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan kekal atau kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelahiran kembali merupakan satu keharusan. Tetapi tidak berhenti di situ. Ada suatu kehidupan yang baru yang harus mengikuti kelahiran baru itu. Dan itu kehidupan yang berbeda atau bahkan bertolak belakang dengan kehidupan sebelum dilahirkan kembali. Saya mau menyebut kehidupan setelah kelahiran baru itu new normal. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Istilah new normal itu menjadi istilah yang sempat menjadi banyak perbincangan, pembahasan, karena itu dianggap sebagai satu kebiasaan baru, satu kenormalan baru gara-gara pandemi COVID-19. Kalau sebelum pandemi kita bisa bersua dengan seseorang, bersalaman itu hal yang biasa, bahkan dengan orang yang dekat dengan kita, kita berpelukan, cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, itu kita lakukan dengan biasa. Kemana-mana juga kita bebas, makan di situ, makan di sana, kita lakukan dengan bebas. Tetapi sejak pandemi ini kita mesti jaga jarak.
Kita mesti mengenakan masker, kita mesti social physical distancing. Tidak bisa sembarangan seperti dulu. Dan kita harus menjadikan hal-hal semacam itu sebagai satu kehidupan atau kebiasaan yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu new normal karena pandemi. Tetapi bacaan kita hari ini saya membahasakan sebagai new normal karena kelahiran baru. Jadi ada dua new normal di sini. New normal karena terpaksa kita lakukan karena pandemi. Jadi kebiasaan kita harus kebiasaan yang baru yang berbeda dengan sebelum pandemi. New normal kedua yang kita bahas, yang sesuai dengan Alkitab adalah karena kita dilahirkan kembali. Nah Bapak Ibu, dua new normal ini berbeda. Kalau new normal karena pandemi, itu kita melakukannya terpaksa. Terpaksa pakai masker, terpaksa physical distancing, terpaksa social distancing, hati-hati pada waktu batuk, pilek, dan lain sebagainya. Itu menjadi satu kebiasaan yang harus kita lakukan karena terpaksa. Sebelumnya kita tidak melakukan, bahkan mungkin dalam keadaan biasa kita tidak akan melakukannya. Untuk apa physical distancing? Untuk apa social distancing? Untuk apa pakai masker dan lain sebagainya? Bahkan ibadah pun dilarang. Itu terpaksa kita lakukan. Dan Bapak Ibu, kalau yang namanya terpaksa dilakukan, pasti kita akan mencari celah untuk tidak melakukannya. Karena tidak nyaman. Kita sudah terbiasa dengan kebiasaan yang lama, old normal atau normal yang biasa. Sekarang new normal, satu kebiasaan baru yang tidak kita suka, yang membuat kita banyak sekali batasan. Sehingga kita akan terpaksa melakukannya. Nah sekarang kita tidak tahan karena itu terpaksa. Kita selalu bertanya, kapan kita normal? Bukan new normal, tapi normal. Kapan? Karena kita melakukannya dengan terpaksa. Nah itu berbeda dengan new normal yang kedua. Pembahasan kita hari ini, hasil atau dampak dari seseorang yang dilahirkan kembali. Dia akan memiliki kebiasaan yang baru. Dikatakan di dalam Galatia pasal 5, yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Perbuatan daging telah nyata, itu yang lama. Nah sekarang adalah perbuatan roh, sesuatu yang baru, new normal. Tetapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, kehidupan new normal setelah seseorang dilahirkan baru, itu bukan kehidupan yang terpaksa. Harus, kalau tidak nyawa kita terancam seperti pandemi sekarang. Tidak. New normal karena lahir baru itu adalah buah Roh Kudus. Dihasilkan oleh Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, merubah cara hidup dan cara pikir kita. Contohnya kalau seorang pelajar sebelum dia dilahirbarukan, maka dia suka mencontek mungkin, suka berbohong, suka mengambil atau mempergunakan uang saku dari orang tua untuk kesenangan sendiri, tidak untuk peralatan sekolah misalnya, tapi bisa berbohong kepada orang tua dan guru. Tapi kemudian setelah dia dilahirbarukan, maka seharusnya dia tidak suka mencontek. Dia akan mulailah rajin belajar, mengerjakan ulangan dengan serius. Begitu pula orang-orang yang sudah bekerja. Kalau sebelumnya mungkin menunda-nunda, bermalas-malasan, tidak bertanggung jawab, berbohong, mau mendapatkan jabatan dengan cepat, dengan memakai cara-cara yang tidak benar, maka setelah dilahirbarukan, dia akan memiliki kebiasaan yang baru, new normal, yaitu bekerja jujur, penuh tanggung jawab, teliti, tidak menunda. Itu dia lakukan tanpa terpaksa, tetapi dorongan dari Roh Kudus, bimbingan dan pimpinan dari Roh Kudus. Kalau seseorang berbuat baik, seolah-olah buah Roh Kudus dengan terpaksa mengasihi, terpaksa sukacita, terpaksa damai sejahtera, terpaksa lemah lembut, terpaksa murah hati, terpaksa baik hati, terpaksa setia, terpaksa mengendalikan diri. Itu bukan buah Roh Kudus. Itu new normal yang keliru. Dan ketika seseorang melakukan semua yang didata sebagai buah Roh Kudus itu dengan terpaksa tanpa kelahiran kembali, dia akan berusaha menjadi orang baik. Terpaksa. Apa akibatnya Bapak Ibu sekalian? Akibatnya macam-macam. Dia mungkin akan mencari celah untuk tidak melakukannya. Sebagai contoh orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Dalam konteks bukan buah Roh Kudus, tapi dalam konteks taat kepada hukum Taurat dan tradisi agama Yahudi.
Mereka melakukan semua hukum itu kemungkinan besar dengan terpaksa. Mereka bahkan kemudian memaksa orang lain untuk melakukannya. Mereka merasa tidak nyaman kalau mereka berusaha mati-matian melakukan hukum Taurat, tapi orang lain tidak. Orang lain santai-santai melanggar hukum Taurat, kemudian hidup mereka malah nyaman. Maka orang yang terpaksa melakukan hukum Taurat itu tidak nyaman dengan orang-orang yang seperti itu. Yang tidak melakukan hukum Taurat tapi hidupnya menyenangkan. Kalau kita terpaksa mengasihi, terpaksa berbuat baik, ternyata ada orang lain yang tidak mengasihi, orang lain yang tidak berbuat baik, ternyata dia malah populer. Malah keberuntungannya lebih banyak daripada kita. Maka kita tidak akan suka. Dan tidak lama kemudian kita akan meninggalkan perbuatan baik dan kasih itu. Kita akan mencari celah untuk tidak melakukannya. Mencari alasan untuk tidak melakukannya. Tuhan Yesus pernah menegur para pemimpin Yahudi itu yang mereka tidak mau membiayai atau berbuat baik atau menyisihkan uang mereka untuk orang tua mereka yang tidak mampu dan sudah tidak bisa bekerja. Alasannya rohani Bapak Ibu, yaitu mereka pakai uang itu untuk memberikan persembahan di bait Allah. Nah, karena memakai uang untuk persembahan di bait Allah, maka mereka berani melanggar hukum yang lain, yaitu menghormati dan menjaga merawati orang tuanya. Ini orang yang terpaksa melakukan hukum Taurat dan itu akan terjadi bagi kita atau kepada kita yang terpaksa menghasilkan perbuatan-perbuatan buah Roh Kudus. Bukan cuma itu, kita akan mencari celah, kemudian kita akan menyalahkan orang lain, menuntut orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tetapi akibat yang lain adalah kita akan menuntut upah, pahala. Kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah setia. Tuhan aku sudah mati-matian mengendalikan diri. Tapi kenapa yang aku alami seperti ini? Tidak sepadan antara upayaku dengan upah yang aku terima. Seharusnya kalau aku sudah mengendalikan diri, aku sudah berbuat baik, maka aku mendapat berkat yang berkelimpahan dong. Bukan kesengsaraan dan penderitaan cemoohan seperti ini. Kita akan menuntut upah karena kita terpaksa berbuat baik. Terpaksa mengasihi dan semua perbuatan buah roh yang lain. Itu bukan new normal karena kelahiran kembali. Seorang yang dilahirkan kembali, dia akan melihat kerajaan Allah. Dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia akan menghasilkan buah Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong dia, menolong kita Bapak Ibu sekalian. Justru pada waktu kita tidak melakukan buah Roh Kudus, kita akan menyesal. Kita akan merasa bersalah, kita akan mohon ampun. Kita tidak mencari alasan, tidak mencari celah untuk tidak melakukannya. Tapi kita akan berduka pada waktu kita tidak melakukannya. Seperti halnya penggambaran buah itu semakin matang, maka kerinduan di dalam hati kita adalah terus menghasilkan buah roh. Suatu kali kita gagal mengasihi. Kita gagal sabar dan tidak bisa memaafkan orang lain. Maka kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita akan berduka, kita mohon ampun dan kita belajar untuk mengasihi. Belajar untuk memaafkan. Nah, hari ini menjelang akhir tahun 2020, saya ingin mengajak kita mengevaluasi perbuatan baik kita, kesalehan kita, atau buah roh kita. Apakah kita melakukannya secara terpaksa? Apakah kita menuntut upah atas semua perbuatan baik itu? Apakah kita mencari celah, alasan untuk tidak melakukannya? Atau kita berduka pada waktu tidak melakukannya? Atau kita merasa kita punya kerinduan yang besar untuk menghasilkan buah Roh Kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk dengan jujur kita menemukan sebetulnya kita ini sudah barukan oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan buah roh. Atau sebetulnya kita orang Kristen yang terpaksa menjadi Kristen. Terpaksa berbuat baik. Terpaksa new normal. Terpaksa mempunyai kebiasaan Kristiani. Kiranya new normal yang kita miliki, kebiasaan baru yang kita miliki adalah buah dari kelahiran baru yang Roh Kudus lakukan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami dipaksa untuk masuk dalam kebiasaan baru karena pandemi.
Tapi kiranya kami tidak dipaksa atau terpaksa memiliki kebiasaan baru sebagai orang Kristen. Tetapi kami sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Kami sudah bertobat, kami sudah memohon ampun, kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Maka kami rindu untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Kami rindu makin menyenangkan Tuhan, makin matang di dalam buah Roh Kudus. Kami rindu ada duka cita pada waktu kami tidak menghasilkan buah Roh Kudus. Kiranya di akhir tahun 2020 ini kami sungguh-sungguh mengevaluasi diri kami dengan jujur dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.